5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada pembelajaran di subtema 1, adik-adik telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Nah, berbagai jenis usaha itu dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Mari kita cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri itu disebut dengan usaha perorangan adik-adik. Nah, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya itu dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian itu dikelola oleh perorangan adik-adik atau dikelola secara perorangan. Nah, usaha ini biasanya memiliki modal yang terbatas. Lahan-lahan yang digarap petani pun biasanya juga akan terbatas. Nah, lahan itu yang digarap petani itu biasanya ada persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Lalu usaha perorangan yang kedua adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil sampai sedang adik-adik. Contoh usaha perdagangan antara lain ya, ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Berikutnya adalah usaha jasa. Nah, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola oleh perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel ya, potong rambut, dan penjualan pulsa. Berikutnya ada industri kecil. Nah, sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Ya adik-adik ya, itu tadi usaha di bidang industri kecil. Nah adik-adik, amatilah lingkungan di sekitar kalian. Lalu kalian identifikasi nih jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Lalu buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh. Nah ini contohnya saja adik-adik. Misalnya jenis usahanya ada pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Nah jenis usahanya apa
di sekitar kalian. Misalnya di sekitar kalian ada pertanian padi, ada perkebunan sayur, lalu ada perkebunan palawija, ada peternakan ayam dan peternakan lele misalnya. Nah, banyak orang yang berada di jenis usaha ini ada berapa orang? Misalnya di sini ada 15 orang. Lalu yang di perdagangan, nah jenis usahanya apa? Misalnya sebagai pedagang asongan atau pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung. Nah, itu jumlah orangnya berapa? Lalu yang di jenis usaha jasa yang perorangan itu ada berapa, dan yang di industri kecil ada berapa? Bisa kalian buat tabel seperti ini ya. Coba amati dan identifikasi jenis usaha di sekitar rumah kalian. Adik-adik, setelah itu buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan ya. Ini contohnya ya. Nah, siapkan buku gambar atau buku tulis tipis nih. Carilah gambar dari buku, dari surat kabar, atau dari majalah lama, atau dari internet. Lalu guntinglah gambar dengan rapi dan tempelkan pada buku gambar atau buku tulisnya. Lalu beri keterangan tentang nama jenis usaha dan sumber gambarnya. Jadi kalian bisa membuat clipping yang berisi jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis dari tempat tinggalnya. Sebagai contoh nih adik-adik, di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya Bali itu menjadikan industri pariwisata di sana itu berkembang sangat pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali. Nah, tahukah kamu keunikan dari budaya di Bali? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali ini menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu dan apa keunikannya? Mari kita baca penjelasan berikut ini. Desa yang pertama adalah Desa Tenganan. Nah, Desa Tenganan ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Desa ini merupakan salah satu desa tertua di Pulau Bali adik-adik. Dan masyarakat di desa ini masih menjunjung nilai adat dan budaya. Desa Tengganan ini merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Nah, desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Berikutnya ada Desa Trunyan. Nah, Desa Trunyan ini terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah pada tradisi pemakamannya adik-adik. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal itu akan dibakar atau disebut dengan ngaben. Namun di Desa Trunyan ini, jenazah orang meninggal itu hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon juga adik-adik. Nah, tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah ya. Berikutnya ada Desa Panglipuran. Nah, Desa Panglipuran ini terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Nah, desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Panglipuran ini tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Panglipuran ini banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari keunikan desa di Bali dan keunikan daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, keunikan desa di Bali tadi apa? Oh, desa terkenal dengan kesederhanaannya. Lalu Desa Trunyan tadi, jenazah orang meninggalnya hanya diletakkan di atas tanah, di dalam gua, bahkan di atas pohon. Lalu masyarakat Desa Panglipuran itu banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan
penurunan odalan serta perayaan Galungan dan hari besar lainnya. Lalu yang berikutnya, apa keunikan daerah tempat tinggal kalian? Kalian bisa sebutkan. Nah, di sini Kak Citra tidak bisa menjawabnya karena daerah tempat tinggal kita kan berbeda-beda ya. Contohnya kalau Kak Citra tinggal di Semarang. Nah, keunikan daerah di tempat tinggal Kak Citra itu apa misalnya ya? Oh, masih ada di daerah Kak Citra ya, masih ada yang namanya peringatan Sasi Suro seperti itu ya, dimana nanti orang itu akan bergadang ya, begadang tidak tidur sampai pagi hari, itu sebagai ungkapan prihatin ya. Terus itu misalnya seperti itu. Lalu kalau di kota Solo misalnya ya, di Surakarta itu ada sekatenan, itu juga keunikan daerah tempat tinggal. Nah, sikapku atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain bagaimana? Nah, kita itu harus saling menghargai walaupun saling berbeda suku, budaya, adat istiadat, dan kita tidak boleh saling menghina adik-adik. Sikap menghargai keragaman suku bangsa itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita ini berbeda walaupun kita ini terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerahnya, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan kita merah putih seperti lambang identitas bangsa, dan kita harus bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.